Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan pengumpulan portofolio dokumen. Dalam mengelola dana kas kecil, tidak terlepas dari adanya transaksi keuangan. Dari transaksi itu akan muncul bukti-bukti transaksi. Transaksi adalah persetujuan jual beli atau dalam perdagangan antara dua pihak. Bukti transaksi tersebut antara lain 1. Kwitansi, 2. Cek, 3. Faktur, 4. Nota kontan, 5. Nota kredit, 6. Nota debit, 7. Bukti kas masuk, 8. Bukti kas keluar, 9. Formulir pengajuan dana kas kecil, 10. Memo. Yang kedua, identifikasi portofolio dokumen. Berikut identifikasi portofolio dokumen. A. Syarat sah bukti transaksi. Yang pertama, bukti transaksi dibuat oleh penyedia layanan atau penjual. Yang kedua, tertulis keterangan waktu terjadinya transaksi. Yang ketiga, tertulis barang atau jasa yang ditransaksikan. Yang keempat, adanya materai pada jumlah transaksi. Yang kelima, tanda tangani dan dicap oleh penerima transaksi. Yang ke B, analisis bukti transaksi. Bukti transaksi adalah dokumen-dokumen dasar transaksi baik yang dibuat sendiri maupun yang berasal dari pihak luar yang digunakan sebagai sumber pencatatan atau penyusunan laporan keuangan oleh suatu perusahaan. Cara menganalisis bukti transaksi pada dasarnya meliputi kegiatan. Yang pertama, identifikasi keabsahan fisik bukti transaksi, menentukan pihak mana yang mengeluarkan serta meneliti kebenaran. Identifikasi transaksi dan penelitian apakah transaksi dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, yaitu dengan peneliti tanda tangan pihak-pihak yang terkait dengan terjadinya transaksi yang bersangkutan. Yang ketiga, menentukan kebenaran penghitungan nilai uang, yaitu dengan meneliti penghitungan yang dilakukan dan kebenaran penerapan metode yang digunakan serta peraturan perpajakan yang berlaku. C. Memverifikasi dokumen transaksi. 1. Cara memverifikasi dokumen portofolio. Verifikasi dokumen transaksi merupakan proses penentuan kebenaran dan keabsahan dokumen serta penentuan akun dan pengaruh terhadap akun yang lain. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis transaksi sebagai berikut. Yang pertama, tentukan perkiraan apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Yang kedua, tentukan pengaruh penambahan dan pengurangan terhadap harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. 3. Tentukan debit atau kredit yang bersangkutan. 4. Tentukan jumlah yang harus didebit atau dikredit. 2. Kebenaran bukti transaksi. Analisis kebenaran bukti transaksi dimaksudkan untuk memeriksa kembali kebenaran perhitungan, perkalian, dan penjumlahan dari data yang berangka-angka yang ada dalam bukti transaksi tersebut, baik secara horizontal maupun vertikal. 3 adalah klasifikasi portofolio dokumen. A. Bukti transaksi internal. Transaksi internal adalah suatu transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan, seperti pemakaian, perlengkapan, penyusunan, dan seterusnya. Ada beberapa contoh bukti transaksi, yaitu yang pertama, bukti kas kecil, bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan faktura dan nota. B. Bukti transaksi eksternal. Transaksi eksternal adalah transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan dengan pihak luar perusahaan, seperti pembelian barang, pembayaran utang, penerimaan piutang, dan sebagainya. Bukti transaksi eksternal merupakan bukti pengeluaran uang, bisa diperoleh dari kwitansi yang dibuat serta ditandatangani oleh pihak penerima uang. Berikut contoh bukti transaksi eksternal. Yang pertama, kwitansi. Surat bukti adanya penerimaan uang atau pembayaran. Kwitansi ditandatangani oleh pihak yang menerima uang. Perintah tertulis pemegang rekening kepada bank
yang ditunjuknya supaya membayar sejumlah uang. Yang ketiga, formulir pengajuan dana kas kecil. Formulir yang digunakan untuk mengajukan pengisian dana kas kecil. Formulir ini hanya digunakan pada sistem impres, yaitu pada pembukaan kas kecil sistem dana tetap, sedangkan pada sistem fluktuasi. Sedangkan pada sistem fluktuasi tidak menggunakan formulir pengajuan dana kas kecil. Yang keempat, memo. Yang keempat, memo. Bukti pencatatan antar bagian atau antara manajer dan bagian-bagian yang ada di lingkungan perusahaan. Yang terakhir yaitu penyimpanan portofolio dokumen. Di antaranya yang pertama yaitu cek semua bukti transaksi. 2. Kelompokkan bukti-bukti transaksi ke dalam kelompok bukti transaksi penerimaan dan kelompok bukti transaksi pengeluaran. 3. Catatlah setiap bukti-bukti transaksi penerimaan dana kas kecil ke dalam bukti kas masuk. Selanjutnya, satukan bukti kas masuk dengan bukti transaksi penerimaan menggunakan stapler. 6. Tulis pada order nama bulan dan tahun sebagai judul. 7. Beri lubang pada sisi kiri bukti kas masuk dan bukti kas keluar beserta bukti transaksinya dengan menggunakan perforator. 8. Masukkan dan susunlah bukti-bukti transaksi ke dalam order secara berurutan dengan posisi transaksi yang lama di bawah dan transaksi terbaru di atas, atau tanggal 1 di bawah dan transaksi tanggal 30 atau 31 di atas pada setiap bulannya. Pengelompokan transaksi dilakukan dengan meletakkan bukti transaksi pengeluaran pada guide kredit dan bukti transaksi penerimaan pada guide debit.